Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani Saputra. Saya dari jurusan Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ergonomi biomekanika dan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam ergonomi biomekanika. Baik, yang pertama, Anda harus tahu apa itu ergonomi biomekanika. Ergonomi biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek di dalam tubuh manusia dalam kegiatan sehari-hari. Aspek yang bagaimana? Aspek dalam ketahanan, kekuatan, dan ketelitian. Dan banyak aspek-aspek lain yang dipelajari dalam ergonomi biomekanika, tetapi berhubungan dengan fisik. Baik, ergonomi biomekanika mempunyai perpaduan ilmu lain, yaitu ilmu mekanika, ilmu dasar kedokteran, dan ilmu antropometri. Baik, saya akan menjelaskan tentang ilmu antropometri. Apa itu antropometri dan apa hubungannya dengan ergonomi biomekanika? Antropometri adalah ilmu yang mempelajari tentang perhitungan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh manusia agar dapat digunakan dengan baik dan benar dan mengurangi angka cedera. Baik, saya akan mengambil contoh hubungan antara ergonomi biomekanika dan antropometri. Baik, salah satu contohnya adalah manusia dalam mengangkat galon. Mengangkat galon digunakan aspek kekuatan dan antropometri digunakan cara bagaimana manusia mengangkat galon itu dengan baik dan benar. Kalau manusia itu mengangkat galon dengan cara yang salah, maka cedera yang akan didapat oleh manusia akan berat. Maka dari itu adanya perpaduan ilmu biomekanika dan ilmu antropometri. Baik, dan di luar sana masih banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan biomekanika dan antropometri. Baik, intinya bagaimana? Biomekanika itu adalah bahan yang digunakan dalam sehari-hari, dan antropometri adalah cara menggunakan alat itu agar manusia terlihat nyaman dan bebas dari cedera. Dan itulah menurut saya hubungan antara biomekanika dan antropometri. Saya akan menjelaskan permasalahan yang ada di dalam ergonomi biomekanika. Di dalam ilmu ergonomi biomekanika 100% kita menggunakan fisik. Namanya kalau kita menggunakan fisik pasti ada faktor kelelahan. Jadi permasalahan yang ada di dalam ergonomi biomekanika adalah kelelahan. Kelelahan bisa terjadi karena seseorang itu salah dalam perhitungan mengangkat beban, atau memang sudah faktor kelelahannya, karena manusia mempunyai faktor kelelahan. Kelelahan itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah lelah otot. Kalau kita mengangkat beban, pasti yang akan digunakan atau akan terkuras adalah otot. Maka dari itu mengangkat beban itu ada perhitungan supaya tidak terjadi cedera dan mudah lelah. Yang kedua adalah lelah visual. Lelah visual adalah lelah yang terjadi pada organ visual seperti mata. Selanjutnya lelah mental. Lelah mental yang disebutkan adalah lelah otak. Lelah otak diakibatkan karena berpikir terlalu keras dan mengakibatkan otak itu lelah. Adanya faktor kelelahan, tentu adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi faktor kelelahan tersebut. Adapun contohnya seperti sediakan kalori secukupnya sebagai input untuk tubuh. Input untuk tubuh bisa dihasilkan dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Selanjutnya yaitu bekerja menggunakan metode kerja yang baik. Itulah ilmu antropometri tersebut. Perhitungan bekerja digunakan agar manusia tidak cepat lelah dan terhindar dari cedera. Yang ketiga, memperhatikan kemampuan tubuh. Artinya, mengeluarkan tenaga tidak melebihi pemasukan. Berarti manusia itu mempunyai batas-batas kemampuannya.
Yang keempat, memperhatikan waktu kerja yang teratur. Berarti setiap kerja ada waktu yang teratur. Misalnya pagi sampai siang dan siang sampai malam kita istirahat. Begitu selanjutnya. Yang kelima, mengatur lingkungan fisik sebaik-baiknya, seperti kelembapan siklus udara, pencahayaan, kebisingan, dan getaran. Maksudnya adalah faktor-faktor dari lingkungan tersebut agar bekerja kita dapat terkonsentrasi. Yang terakhir, berusaha untuk mengurangi monotoni warna dan dekorasi ruangan kerja, menyediakan musik, menyediakan waktu-waktu olahraga. Yang dimaksud dengan faktor tersebut adalah faktor pendukung agar bekerja kita lebih semangat. Sekianlah ergonomi biomekanika yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dan kesilapan saya mohon maaf karena saya dalam proses pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.